dalam hari Minggu ini, tanggal 5 September 2021, kita kembali untuk ibadah online. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, di mana kami pertemukan kembali ibadah online kami ya Bapak. Bapak berkatilah kami ya Bapak, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, ampunilah segala dosa kami, agar berkat dan kasih yang Kau berikan tidak terhalang. Di dalam kasih dan karunia Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita. Yuk adik-adik bangkit berdiri ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak sekolah minggu silahkan duduk kembali. Dengarkanlah kita Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis di Yosua pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Demikian kita Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak sekolah minggu, persilahkan duduk kembali. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan doa pengakuan dosa, mari kita angkat pujian kita. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita padamu. Sehat, kuat, rajin belajar, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa selalu, cinta pada sesama, damai sejahtera di bumi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Ikatku ke kanan, ikatku ke kiri, ikatku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk kita di bulan September ini tertulis di kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat daya baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan daya sayapnya. Mereka berlari dan tidak diproduksi menjadi lesu. Mereka berlanjut dan tidak diproduksi menjadi lelah. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan lanjut pengakuan iman rasuli. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi ya. 1, 2, 3, ya. Kaki sobu
bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Sambut dengan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bernyanyi. pada minggu hari ini. Kak Vero akan bercerita tentang firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami Tuhan kesehatan dan sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita.
Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15 dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka hendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berada di seberang Danau Galilea yang tadi kita baca, nah, orang-orang melihat Tuhan Yesus. Mereka pun berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Mengajar bahwa bagaimana mengasihi sesama dan bagaimana mengasihi Tuhan. Nah, akhirnya mereka pun berkumpul bersama Tuhan Yesus. Nah, ketika selesai mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus memanggil Filipus. "Filipus, sinilah. Bagaimana ya kita memberikan mereka makan? Pasti mereka sudah lapar." Nah, kata Filipus menjawab Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, bagaimana kita memberi makan mereka ini? Sedangkan di sini tidak ada warung makanan. Di sini daerah terpencil, nggak ada KFC, nggak ada fried chicken, nggak ada McD." Nah, seorang murid Tuhan Yesus lagi datang yang bernama Andreas. Dia datang bersama anak kecil. Nah, ternyata anak kecil ini punya bekal adik-adik. Nah, dia pun membawa bekal tersebut ke hadapan Tuhan Yesus. Di dalam bekal anak ini ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. 1, 2 ikan. Dan 5 roti. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Filipus pun bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, apakah cukup dengan 5 roti dan 2 ikan memberikan banyak orang ini makan?" Nah, adik-adik ingat ya,
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, ketika tadi Tuhan Yesus udah terima dari anak kecil tadi, bekal tadi, nah Tuhan Yesus pun mengucap syukur. Nah, adik-adik sudah mengucap syukur belum? Atau adik-adik tadi mau sarapan langsung makan atau berdoa dulu? Nah, adik-adik ingat ya, sebelum kita makan harus berdoa dulu ya, harus mengucap syukur. Nah, tadi ketika Tuhan Yesus sudah mengucap syukur, Tuhan Yesus pun membagikan rotinya, membagikan ikannya juga kepada banyak orang. Ada 5.000 orang. Dan 5.000 orang ini pun cuma laki-laki loh adik-adik, belum hitungan lagi dengan perempuan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pun ikut membagi-bagikan roti dan ikan tadi. Mereka pun makan. Nyam 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 nyam. Wah, akhirnya mereka pun makan semuanya loh adik-adik, tidak ada yang makan. Nah, 5.000 tadi, 5.000 orang laki-laki tadi, mereka pun akhirnya kenyang. Kalau kenyang, hati pun senang. Nah, setelah itu, Tuhan Yesus berkata lagi kepada Filipus, Filipus, mereka kan sudah kenyang nih. Ayo dikumpulkan lagi ya sisa makanannya yang tadi. Nah, akhirnya Filipus dan bersama murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya tadi mengumpulkan sisa-sisa makanan yang sudah dibagikan tadi. Nah, adik-adik, melalui mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus, yaitu memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan tadi, Tuhan Yesus ingin memperkenalkan siapa dirinya. Tuhan Yesus ingin memperkenalkan kepada adik-adik sekolah minggu semuanya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Tanpa Yesus, orang-orang tidak akan mampu hidup. Dialah yang memberi sumber kehidupan. Siapa Yesus? Yesus adalah pemberi hidup, baik hidup jasmani maupun hidup rohani. Nah, adik-adik, jikalau Yesus adalah roti yang hidup, berarti kalau boleh adik-adik sekolah minggu juga harus mampu menjadi roti yang kecil yang mampu memberikan kehidupan bagi orang-orang juga. Mampu menolong orang-orang sekitar, mampu menghibur orang-orang sekitar. Nah, jadi Tuhan Yesus mau adik-adik sekolah minggu itu menjadi roti yang kecil yang mampu berbagi dalam kekurangan baik kelebihan. Nah, seperti anak kecil yang tadi, walaupun dia memiliki 5 roti dan 2 ikan yang bekalnya hanya sedikit, dia mampu berbagi. Nah, demikian juga adik-adik di sekolah minggu, Tuhan Yesus ingin dan mau mengajak adik-adik sekolah minggu berbagi dalam kekurangan maupun kelebihan. Nah, demikian cerita firman Tuhan. Buat adik-adik, tetap semangat ibadah online-nya dan tetap jaga kesehatan. Oke? Nah, adik-adik, Kak Vero ada tugas nih buat adik-adik. Untuk horong 1, Kak Vero mau mendengar adik-adik mengucap syukur atau berdoa sebelum makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini supaya menjadi kesehatan bagi tubuhku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, contohnya seperti itu ya adik-adik. Bisa ya adik-adik horong 1? Oke? Nah, untuk adik-adik horong 2 dan horong 3, Kakak Vero mau mendengar adik-adik bernyanyi
dengan judul Sukacita. Walaupun kita dalam masa pandemi ini, kita harus tetap sukacita. Oke? Oke. Nanti videonya dikirimkan kepada kakak dan guru sekolah minggu masing-masing ya. Oke, untuk menutup cerita firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu yaitu kami anak sekolah minggu harus mampu Tuhan mengucap syukur Tuhan, harus mampu Tuhan berbagi Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, tanamkanlah firman-Mu Tuhan dalam hati kami agar kami dapat melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak dosa yang kami perbuat, ampunkan kami Tuhan, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita, persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa nanti persembahannya diberikan atau ditransfer ke gereja masing-masing ya, supaya ada buktinya bahwa anak-anak sekolah minggu beribadah di rumah. Setuju ya? Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, semua angkat tangan. Ya, angkat tangan, kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Kita doakan sama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, inilah persembahanku. Terimalah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita.
Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, kita telah selesai ibadah untuk minggu ini. Sampai bertemu di minggu berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe akun gereja kita. Jaga kesehatannya selalu ya adik-adik. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dilihat Portibio